Kayak ketika bikin satu filmnya sampai masuk ke festival dan menang, video kompetisi menang, terus saya sebagai produser di iklan juga udah banyak dicari orang, itu makin tertekan, wah berarti harus makin sempurna lagi, kerjaan jangan sampai salah. Saking menjaga image dan menjaga karir itu, saya sampai lupa sama hal-hal lain yang nggak kalah penting. Contohnya adalah keluarga. Yang lebih core-nya lagi, yang lebih intinya lagi, yang lebih penting adalah masalah agama. Terus saya makin ngerasa, masa iya Tuhan menciptakan saya cuman buat seperti ini? Kerja kerja kerja, apakah cuman itu doang? Pasti ada yang lain lagi gitu kan. Sampai-sampai Allah mudahkan akhirnya datang ke kajian ya. Mungkin tadinya saya skeptik gitu, paling kajian ya biasa aja kali ya, lain lawak-lawakan atau apa gitu. Tapi ternyata ini yang kita butuhin ini petunjuk hidup jelas banget gitu. Yang jadi lebih tenang gitu. Terus kita ngerasa, oh ternyata kalau kita belajar ilmu agama tuh efeknya bagus banget ya. Ada pertanyaan yang membuat hati saya bergetar gitu ya. Pertanyaannya adalah gini, Ustadz bagaimana hukumnya menonton bioskop? Terus saya langsung, oh menonton bioskop, saya lagi bikin nih. Sampai-sampai saya mikir, apa saya harus pergi dari industri ini ya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 2 ini saya mau melanjutkan tentang kenapa saya yang pada saat itu secara logika dan secara karir duniawi ya, itu udah ada di posisi yang nyaman gitu. Ternyata yang saya anggap kalau udah dapetin ini semua, itu tuh posisi yang nyaman, tapi ternyata malah nggak nyaman. Saya pribadi tuh makin ngerasa ketika prestasi makin nambah, terus komentar-komentar positif ya, bisa dibilang apa sih? Pujian-pujian ya, ketika pujian-pujian datang, ternyata itu malah bikin makin terbebani dan tertekan. Misalkan kayak ketika bikin satu filmnya sampai masuk ke festival dan menang, video kompetisi menang, terus saya sebagai produser di iklan juga udah banyak dicari orang, itu makin tertekan, wah berarti harus makin sempurna lagi, kerjaan jangan sampai salah. Saking menjaga image dan menjaga karir itu, saya sampai lupa sama hal-hal lain yang nggak kalah penting. Contohnya adalah keluarga. Yang lebih core-nya lagi, yang lebih intinya lagi, yang lebih penting adalah masalah agama. Saya makin ngerasa, kok sholat sekedar sholat doang gitu, ada yang kosong gitu ya. Sempet mikir, masa iya Tuhan menciptakan saya gitu cuman buat seperti ini? Kerja kerja kerja, pangkat tertinggi, hire orang, berbagi buat sesama, apakah cuman itu doang? Pasti ada yang lain lagi gitu kan. Sampai akhirnya saya dibuat sama Allah itu butuh sama ilmu agama gitu. Saya baca-bacain Al-Quran terjemahannya ya, terus mulai lagi dengerin di YouTube, sampai-sampai Allah mudahkan akhirnya datang ke kajian ya. Dan waktu itu istri belum berhijab ya, tapi istri sudah mulai ikut tertarik buat belajar agama, pakai selendang seadanya, ternyata sampai sana kita nggak dijudge gitu. Padahal banyak perempuan-perempuan di sana udah banyak yang berpakaian syar'i. Saya juga kayaknya masih pakai jeans deh, tapi ternyata saya di sana nggak dijudge gitu, malah dirangkul, dipersilakan. Malah saya penasaran banget sampai saya duduk di depan. Tadinya saya skeptik gitu, paling kajian ya biasa aja kali ya, lawak-lawakan atau apa gitu. Bang Iling ustadznya juga ngomongin tentang ceritanya dia sendiri, dia orang soleh, saya ini orang soleh yang begini. Tapi ternyata di sini saya mau rahasiain dulu nama ustadznya, karena yang paling penting adalah muatan ilmunya di situ yang saya ingat sampai saat ini. Waktu itu ustadznya datang, ternyata nggak ada sambutan spesial, biasa aja gitu. Ustadznya datang ya biasa aja, nggak ada sambutan spesial yang seperti yang saya bayangkan gitu. Langsung datang, masuk ruangan, duduk di meja, langsung dibahas masalah qala Allah Ta'ala fi kitabil karim gitu kan, qala Allah, qala Rasul, terus tentang Islam, tentang banyak hal. Beliau nggak pernah, menurut saya nggak, tapi tafsirnya Al-Quran ini menurut ulama Imam Syafi'i misalkan, Imam Hanafi begini, pendapatnya tentang ini dari imam ini begini, dari para sahabat gini. Wah, itu langsung membuka saya, ini yang kita butuhin, ini petunjuk hidup jelas banget gitu. Ketika itu ilmu yang hak, berarti kan wahyu ya, itu nyampe ke hati itu beneran kayak keisi loh. Karena ada beberapa hal yang gini nih, kalau kita nonton film bioskop itu kan kita nahan buang air kecil ya, biar nggak kelewatan ceritanya lah. Nah di sini saya ngerasa, wah kayaknya mau ke kamar mandi tuh sampai bela-belain nahan dulu, karena saking jangan sampai kelewat tentang matanya apa, tentang ilmunya apa gitu, hadisnya apa. Makin tertarik, akhirnya kita makin ngerasa. Ketika saya sama istri, karena satu profesi kan sering ada debat-debat atau saling bersitegang tentang kerjaannya. Tapi ya setelah ngaji itu kita ngerasa banyak banget ketenangan di dalam rumah. Terus ngobrol kita jadi nggak banyak berdebat, banyak hal-hal yang bisa dibicarain jadi lebih tenang gitu. Terus kita ngerasa, oh ternyata kalau kita belajar ilmu agama tuh
efeknya bagus banget ya. Segitunya Allah sudah mengatur semuanya, kita makin ngerasa ini benar-benar petunjuk yang hak ini, nggak ada celaan sama sekali gitu. Oh makin ketagihan kan, buat saya yang orang awam makin ketagihan buat belajar ilmu agama gitu. Sampai-sampai pada suatu saat saya datang ke satu pengajian, saya nunggu ustadznya, saya udah bertekad saya pengen duduk di depan karena yang datang ustadz ini nih ustadz yang saya ikutin pertama. Itu jamaahnya tuh ribuan, mungkin puluhan ribu ya, di masjid itu sampai penuh. Akhirnya saya coba datang lebih awal, saya duduk di depan. Nah sebelum ustadz yang saya tunggu-tunggu itu hadir, ada ustadz lainnya dulu yang lagi ngisi kajian juga. Ada pertanyaan awal inilah pertanyaan yang membuat hati saya bergetar gitu ya. Pertanyaannya adalah gini, di kertas gitu kan, Ustadz bagaimana hukumnya menonton bioskop? Terus saya langsung, menonton bioskop? Saya lagi bikin film bioskop. Terus Ustadznya jawab dengan sangat ilmiah, rinci, bukan sekedar pendapatnya Ustadz, enggak. Semuanya dijelasin, yang saya masih ingat adalah poin-poinnya ini. Nonton bioskop itu dilarang, tidak boleh. Karena beberapa hal. Mempertontonkan aurat wanita yang tidak boleh kita tonton. Bayangkan memakai hijab aja hukumnya wajib ya. Jika wanita sampai kelihatan sama orang lain harus pakai hijab menutup auratnya lah. Nah itu ditontonkan secara bebas. Kedua, pemain-pemainnya itu banyak bersentuhan, ikhtilat gitu kan, banyak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Terus juga bukan suaminya aslinya tapi beradegan seperti suami istri. Itu dalam Islam dilarang. Terus cerita-cerita yang dusta gitu, beberapa cerita-cerita yang membawa kepada kemudorotan dan berbagai macam sebab-sebab lagi yang saya mungkin masih ngelihat buku catatan saya lagi ya buat di itu. Cuman itu hal yang lumayan krusial buat saya gitu kan di poin itu. Terus saya sampai mikir, nonton nggak boleh lah, kalau saya mencari nafkah, masalahnya nih lebih penting lagi gitu kan, bukan sekedar saya nonton tapi masalahnya mengalir ke darah kita jadi daging gitu kan, jadi makanan, jadi daging. Sedangkan saya pernah baca satu hadis yang mengatakan gini, tidak akan masuk surga siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Itu kan bikin saya jadi takut ya. Wah dari situ saya mulai mikir tuh, pas pulang sama istri di mobil diem-dieman aja, tengok gimana ya. Sampai-sampai saya mikir, apa saya harus pergi dari industri ini ya gitu kan. Apalagi makin belajar bahwa dunia itu ternyata cuma sebentar doang, cuma ujian gitu. Hidupan yang asli itu kalau kata Nabi SAW sebenarnya nanti di akhirat kelak gitu kan. Sampai Nabi SAW itu pernah memperumpamakan di dalam satu hadis, Nabi SAW cuma tidur pakai tikar ya, sampai tikar atau tembikar gitu, intinya nyampe nyeplak di punggungnya Nabi SAW. Ketika Umar bin Khattab ngelihat, ya Nabi SAW, mau nggak engkau dibikinin kasur? Sesungguhnya raja-raja Romawi, Persia itu pakai kasur yang empuk, enak gitu. Kata Nabi SAW, apa pentingnya aku dengan dunia ini? Sesungguhnya aku di dunia ini cuma seperti musafir aja, cuma singgah sebentar di suatu tempat, kemudian berjalan lagi gitu. Singgahnya seorang musafir kan sebentar ya, lebih sebentar daripada perjalanannya gitu. Saya langsung mikir, iya juga ya, jangan sampai sesuatu yang saya bela-belain karena hawa nafsu nih, cuman karena saya pengen hidup seneng, pengen dapat validasi dari orang, dapat pujian karena dulu saya orang biasa, dengan posisi sekarang saya jadi udah punya uang, punya kendaraan yang bagus, terus saya lupa sama hak-hak Allah yang harus saya penuhi gitu. Saya coba cari cara ngobrol sama istri. Saya juga menjaga pembicaraannya, bagaimana ngobrol sama istri ini biar enak gitulah, nggak terburu, nggak sampai salah ngomong yang sampai akhirnya mudarat yang lebih besar terjadi gitu.